Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah warga di Banjar tertimpa material longsor, beruntung pemilik rumah termasuk ibu hamil selamat dari maut. Seorang pemuda di Tasikmalaya hanyut terbawa banjir saat akan mengambil bola voli di pinggir sungai. Polisi masih mencari sisa potongan tubuh 2 korban mutilasi yang dilakukan ayah dan anak terhadap istri dan anaknya sendiri di Cianjur. Kita ke informasi pertama, tebing setinggi 15 meter longsor dan menerjang rumah warga Banjar Senin lalu. Akibatnya tembok rumah jebol dan atap ambruk. Pemilik rumah termasuk ibu hamil selamat dari maut. Tembok rumah Jimadi, warga Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar ini jebol bagian temboknya setelah dihantam material tebing yang longsor saat hujan deras Senin dini hari. Korban yang sedang lelap tidur pun kaget karena tiba-tiba tubuhnya terdorong oleh material longsor. Beruntung istrinya yang sedang hamil 9 bulan selamat karena kasur tempat tidur terdorong material longsor. Ya, saya lagi tidur. Ya, mungkinnya kayak lagi tidur kan nggak tahu apa-apa ya. Tahu-tahu udah mau kebangunin sama ini, tanah ini. Jam berapa tadi, Pak? Ya, sekitar jam 2 lebih. Jam 2 ya? Ya. Berarti kondisi setelah hujan itu ya? Setelah lagi hujan. Lagi hujan. Cuman lagi hujan kecil. Nah, istri, ini kan ketutup lemari nih sini. Sini lemari. Ini saya ke sana. Berarti Bapak posisi tidur di kamar ini sama siapa, Pak? Sama istri. Sama istri ya? Ya, anak istri. BPBD dibantu oleh aparat dan para tetangga kemudian menyingkirkan material longsor. Akibat kejadian ini, ruang dapur dan kamar rusak parah. Pemilik rumah pun memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Eko Syabudi melaporkan dari Banjar. Selanjutnya hujan deras yang mengguyur wilayah Garut mengakibatkan pergerakan tanah hingga membuat rumah warga rusak parah. Pemilik rumah pun memilih mengungsi karena khawatir rumahnya ambruk. Hujan yang mengguyur wilayah Garut beberapa pekan terakhir menyebabkan bencana pergerakan tanah di Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Garut. Pergerakan tanah terjadi secara bertahap dan lama. Namun dampaknya membuat rumah salah satu warga, Yana Mulyana, rusak parah. Awalnya yang muncul hanya retakan dinding biasa, namun setelah diguyur hujan seminggu terakhir, kerusakan semakin parah sehingga harus dibongkar. Bahkan satu bangunan telah roboh. Ini kena dampak tanah, pergeseran tanah gitu. Jadi itu makanya dikosongkan. Kalau dampaknya udah lama ini. Ini swadaya masyarakat sudah banyak yang ikut membantu gitu. Ini Pak, udah berapa lama nih pergerakan tanah menimpa rumah Bapak ini, Pak? Dari perkiraan udah 2 bulan, udah 2 bulan lebih. Nah, cuman yang lebih parah hujan-hujan kemarin gitu. Itu ada bangunan yang ambruk atau gimana, Pak? Ada, itu yang sebelah udah ambruk tadi subuh tadi lah. Jadi ini dievakuasi ya, Pak ya? Iya. Nah, Bapak sekarang tinggal di mana, Pak? Tinggal di rumah sebelah, rumah kakak gitu. Jadi mengungsi ya di Iya. rumah saudara. Kini korban memilih mengungsi ke rumah kerabat, sedang bangunan yang masih berdiri dipreteli gentingnya. Rumah pun ditinggalkan karena kondisinya membahayakan. Di Desa Bojong ada 6 rumah lain yang juga terdampak pergerakan tanah dan dikhawatirkan akan semakin parah jika terus diguyur hujan. Eko Syabudi melaporkan dari Garut. Pergerakan tanah juga menyebabkan kerusakan pada ruas jalan tol Cisumdawu. Badan jalan di kilometer 177 Sirna Mulia Sumedang ambles. Petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan hanya membuka jalur lambat. Perlambatan kendaraan terjadi di tol Cisumdawu arah Cirebon kilometer 177, kawasan Desa Sirna Mulia, Sumedang Utara, Sumedang pada Senin siang. Perlambatan terjadi karena 2 lajur badan jalan ambles sedalam 30 cm, baik ke arah Cirebon maupun Bandung. Guna mencegah kecelakaan, pengelola tol Cisumdawu memasang rambu peringatan dan hanya mengaktifkan jalur lambat
dan menutup jalur cepat sambil melakukan penanganan darurat. Amblesnya badan jalan diduga terjadi akibat tanah yang labil setelah diguyur hujan terus-menerus. Jalanan masih digunakan oleh kendaraan dan menurut pihak-pihak terkait, terutama ahli dari TKJT, mereka mempertimbangkan masih bisa digunakan untuk dilalui. Para pengguna jalan hati-hati, jangan ngebut, kemudian waspada terhadap rambu-rambu, aware terhadap rambu-rambu yang dipasang di lokasi tersebut. Polres bersama BPBD Sumedang akan terus memantau perkembangan kondisi jalan tol. Para pengendara pun diimbau agar lebih berhati-hati saat melintasi wilayah tersebut. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ya, Jalan Raya Cidolok yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya ambles hingga sedalam lebih dari 1 meter. Akibatnya kendaraan roda 4 atau lebih tidak bisa melintas. Amblesnya jalan di daerah Cidolok Ciamis hingga lebih dari 1 meter membuat akses jalan antar Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya terputus. Sebab kendaraan roda 4 atau lebih sudah tidak bisa melintas, hanya sepeda motor saja yang masih bisa melintas. Itu pun tak semua pengendara berani. Kalau motor bisa lah, kalau maksain bisa. Kalau mobil udah kota nggak bisa. Nggak bisa ya Bang. Jalur mana kemana nih kan? Ini jalur Cimargas Cidolok. Jalan yang ambles cukup dalam berisiko mengancam keselamatan pengendara, apalagi saat hujan turun. Sebagian warga kemudian berinisiatif membantu pemotor yang berusaha melewati jalan yang ambles. Ngebantu ya? Iya Pak. Motor itu kenapa itu Kang? Ya karena ini amblas jalannya Pak. Amblas. Ya. Si ibunya nggak bisa atau gimana? Nggak bisa. Takut kenapa gitu. Oh. Ini udah berapa hari Kang? Kang ngebantu seperti ini? 2 hari ya? 2 hari, baru 2 hari. Udah 2 hari. Sekarang bantunya. Sekarang udah mulai. Ya parahnya 2 hari, besok nggak seperti ini. Sekarang lebih parah. Emang kondisinya terus semakin parah? Ya kan? terus, amblas terus. Tiap hari ada perubahan gitu. Untuk saat ini, kendaraan roda 4 atau lebih diarahkan untuk menggunakan jalan alternatif dengan jarak tempuh yang lebih jauh sekitar 20 km. Eko Syabudi melaporkan dari Ciamis. Ya, seorang pemuda hanyut terbawa banjir saat akan mengambil bola voli di pinggir sungai. Pencarian dilakukan oleh tim BPBD. Wildan, pemuda berusia 23 tahun, warga Rancakuya, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya, dinyatakan hilang di Sungai Cikidang setelah tenggelam terseret banjir hari Minggu. Menurut keterangan saksi mata, korban awalnya akan mengambil bola voli yang terbawa banjir. Namun saat bola sudah di tangan, korban terpeleset dan jatuh hingga hilang di tengah sungai yang sedang banjir. Tim SAR gabungan BPBD Tasikmalaya menggerakkan perahu karet untuk mencari korban. Namun hingga 2 hari pencarian korban belum ditemukan. Ya, 8 unit mesin cuci gratis dioperasikan relawan Badan Penanggulangan Bencana Baguna Provinsi Jawa Barat di lokasi banjir Desa Karangligar, Karawang, pekan lalu untuk membantu korban banjir. Sejak pagi, warga bergerombol sambil membawa pakaian kotor mendatangi mobil layanan cuci baju gratis di Dusun Kampek Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. 8 unit mesin cuci sekaligus pengering pakaian dioperasikan untuk membantu warga korban banjir yang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih. Gratis, ini gratis. Tadi juga mempertanyakan, ini bawa sabun enggak? Ya nggak usah, sabun udah disediakan juga. Udah lengkap semua Pak ya? Lengkap, tinggal masukin, keringkan, sudah. Warga pun gembira karena bisa mencuci pakaian kotor tanpa harus repot mencari air dan tempat mencuci. Terus tempat banjir gimana Bu? Sulit atau gimana untuk cuci? Udah mulai surut kayaknya Pak. Enggak, itu susah nggak itu Bu? Apanya? Untuk cuci di tempat banjir? Ya susah lah Pak kalau ada air bersih. Banjir yang melanda Desa Karangligar, Karawang sempat merendam ratusan rumah warga. Ketinggian air bahkan sempat mencapai 1,5 meter sehingga membuat aktivitas warga terhenti. Bahkan warga kesulitan air bersih. Akli melaporkan dari Karawang.